Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal nyelam ke salah satu pertanyaan paling fundamental ya. Kita ini sendirian nggak sih di alam semesta? Iya, pertanyaan besar banget. Dan Anda udah kirim banyak sumber nih, mulai dari laporan pemerintah soal UFO, terus UAP, ada juga kesaksian penculikan yang, bikin penasaran, sampai penemuan sains terbaru dan paradoks Fermi. Betul. Jadi misi kita kali ini adalah gimana ya menyaring intisari dari semua itu. Kita coba lihat deh, gimana pengalaman orang-orang ini nyambung atau malah tabrakan sama temuan ilmiah. Dan kenapa juga pertanyaan soal alien ini kok rasanya nggak selesai-selesai ya? Padahal teknologi kita udah maju banget. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang sering kelihatan di langit kita dulu ya. Ada sejarah panjang nih, investigasi pemerintah AS kayak Project Blue Book dulu. Oh ya, itu yang tahun 50-an sampai akhir 60-an ya. Nanganin ribuan laporan kan? Bener banget, belasan ribu laporan. Memang sih, ada sekitar 700-an yang statusnya tak teridentifikasi. Tapi, kesimpulan resminya bukan berarti itu alien loh. Bukan ya? Jadi lebih ke apa dong? Lebih ke, ya mungkin salah lihat, fenomena alam biasa, atau jangan-jangan itu pesawat rahasia punya mereka sendiri, kayak U2 gitu. Nah, itu dia. Dan menariknya, sekarang kan ada pergeseran istilah sama pendekatan ya. Udah nggak UFO lagi, tapi UAP, Unidentified Anomalous Phenomena. Iya, UAP kedengarannya lebih ilmiah gitu ya. Mungkin biar lebih netral kali ya. Malah udah ada kantor khususnya, IARO, dibentuk Juli 2022. Terus Arsip Nasional AS juga sekarang punya koleksi catatan UAP. Kayaknya sih langkah buat lebih transparan. Tapi poin pentingnya tetap sama dong ya. Tak teridentifikasi itu bukan otomatis bukti alien. Persis. Seringnya sih karena datanya aja yang kurang oke, kurang lengkap gitu. Oke, jadi di satu sisi ada pendekatan resmi yang hati-hati banget soal data ya. Tapi di sisi lain, ini kan beda banget sama cerita-cerita pengalaman orang yang lebih personal. Kadang dramatis malah, soal penculikan alien. Nah itu dia. Ada tokoh kayak Bud Hopkins atau psikiater Harvard John Mack yang wawancara banyak banget orang yang merasa diculik. Seringnya pakai metode hipnosis regresif. Hipnosis regresif? Itu buat apa ya? Mengingat lagi gitu? Katanya sih gitu, buat menggali memori yang terkubur. Tapi metode ini sendiri sebenarnya cukup kontroversial di kalangan ilmiah. Oh ya, kenapa tuh? Ya, perdebatannya soal apakah itu beneran ngungkap memori asli atau jangan-jangan malah, gimana ya, nanem atau ngebentuk memori palsu. Bisa jadi karena sugesti atau pengaruh budaya pop soal alien. Maksudnya kayak alien abu-abu di film gitu? Nah, bisa jadi. Jadi ini masuknya ke wilayah rumit soal cara kerja memori kita, plus pengaruh lingkungan, budaya, sama rumitnya kayak nyari aliennya itu sendiri. Oke. Sekarang kita geser sedikit dari bumi. Gimana dengan pencarian secara ilmiah di luar angkasa? Ada bidang namanya astrobiologi kan? Betul. Astrobiologi ini nyari tahu asal-usul kehidupan, distribusinya di alam semesta. Dan definisi tempat layak huni itu juga makin luas loh sekarang. Oh ya, gimana tuh maksudnya? Dulu kan mikirnya harus kayak bumi, ada air cair di permukaan. Tapi setelah nemu ekstremofil di bumi, makhluk hidup yang tahan kondisi ekstrim banget. Ah iya, yang di kawah gunung api atau laut dalam gitu ya? Benar. Ditambah lagi, ada kemungkinan samudra di bawah es di bulan kayak Eropa atau Enceladus. Jadi, zona layak huni, area di sekitar bintang yang suhunya pas buat air cair, definisinya jadi lebih fleksibel. Dan jumlah planet di luar tata surya kita, eksoplanet, itu kan nemunya gila-gilaan ya sekarang. Banget. Dulu awal 2000-an paling cuma puluhan. Sekarang udah lebih dari 5.900 yang terkonfirmasi. Misi kayak Kepler nunjukin kalau planet itu mungkin lebih banyak dari bintang. Wah, serius? Sebanyak itu? Iya. Dan diperkirakan 20-50% bintang milik matahari mungkin punya planet seukuran bumi di zona layak huninya. Contohnya kayak sistem TRAPPIST-1 itu. Ada beberapa yang potensial. Keren banget. Terus teknologi kayak teleskop James Webb, JWST, itu perannya di mana? Nah, JWST ini canggih banget buat ngintip atmosfer eksoplanet. Baru-baru ini ada temuan, tapi ini perlu digarisbawahi ya, masih tentatif. Oke, tentatif. Apa tuh temuannya? Ditemukan kemungkinan adanya gas dimetil sulfida, DMS, di atmosfer planet K21b. Planet ini lumayan gede,
8 kali massa bumi, tapi ada di zona layak huni bintangnya. Jaraknya sekitar 120 tahun cahaya. DMS. Kok itu bisa menarik? Bukannya gas biasa aja? Nah, di bumi ini, DMS itu sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut, kayak fitoplankton. Makanya dianggap biosignature potensial, tanda kimiawi kehidupan gitu. Oh, jadi ada indikasi biologis ya? Potensial ya, tapi ilmuwan hati-hati banget. Perlu konfirmasi lagi, dan belum bisa disingkirkan juga kemungkinan sumber non-biologisnya. Kan klaim luar biasa, perlu bukti luar biasa juga. Iya, bener juga. Selain biosignature, ada juga pencarian technosignature kan? Kayak SETI. Betul. Itu nyari tanda-tanda teknologi, misalnya sinyal radio atau laser. Proyek kayak Breakthrough Listen lagi jalan. Malah baru-baru ini AI dipakai buat nyisir data dan nemu 8 kandidat sinyal yang agak aneh. Butuh diteliti lebih lanjut. Wow. Tapi semua potensi ini kok malah bikin satu teka-teki makin kerasa ya? Paradoks Fermi. Nah, itu dia intinya. Kalau alam semesta ini gede banget, tua, banyak planet potensial, kok kita kayaknya sepi-sepi aja ya? Belum ada bukti kuat peradaban maju lain. Di mana semua orang? Gitu kan pertanyaannya? Iya, persis. Terus jawabannya gimana dong? Apa aja hipotesisnya? Wah, banyak banget. Ada yang bilang kehidupan kompleks kayak kita ini emang langka banget. Itu hipotesis bumi langka. Butuh kondisi super spesifik yang susah keulang. Masuk akal sih. Terus? Ada juga ide soal filter besar. Semacam rintangan super berat dalam evolusi atau perkembangan teknologi. Bisa jadi filter itu udah kita lewati, kita beruntung. Atau, nah ini yang agak bikin merinding, filternya masih di depan kita. Maksudnya kayak risiko perang nuklir atau perubahan iklim gitu? Penghancuran diri? Bisa jadi salah satunya itu. Atau mungkin mereka ada, tapi kita nggak lihat aja. Gimana tuh maksudnya? Ngumpet? Ada hipotesis kebun binatang. Kita ini cuma diobservasi aja dari jauh, nggak diintervensi. Atau yang lebih kelam, teori hutan gelap. Hutan gelap kayak gimana tuh? Idenya semua peradaban maju itu milih tiarap, diam-diam aja. Takut kalau ketahuan nanti dihancurin sama peradaban lain yang lebih maju atau paranoid. Jadi mending gak usah teriak-teriak. Wah, serem juga ya teorinya. Selain itu? Atau ya simpelnya tantangan deteksi aja. Jaraknya kejauhan, waktu kosmik itu luas banget, mungkin jendela waktu peradaban teknologi itu singkat. Atau teknologi kita belum nyampe. Atau cara komunikasi mereka beda banget sama yang kita bayangkan. Oke, jadi setelah kita ngobrolin semua ini, dari UAP sampai paradoks Fermi, kesimpulannya apa nih buat kita, buat Anda yang dengerin? Kelihatan banget ya kontrasnya? Iya, kontras antara laporan pengalaman orang yang terus ada, tapi susah dibuktiin, sama sains yang bilang kemungkinan hidup di luar sana itu tinggi, tapi buktinya belum ada. Ujung-ujungnya ya, bingung sama paradoks Fermi itu. Terus, kenapa ini penting buat kita? Gini deh, kalau beneran ketemu kehidupan lain, sekecil apapun, itu bakal revolusioner banget. Mengubah cara kita lihat biologi, posisi kita di alam semesta. Sebaliknya, kalau kita emang benar-benar sendirian, wah itu artinya bumi dan kehidupan di sini jadi luar biasa berharga kan? Iya juga ya, jadi pencariannya itu sendiri udah penting, apapun hasilnya. Betul, prosesnya itu mendorong batas pengetahuan kita terus. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita lihat potensi bahaya dari teori hutan gelap tadi, tapi di sisi lain kita makin jago nih deteksi tanda-tanda kayak di K18b. Iya, dilema ya. Kan?